The problem of evil, kemalangan, bencana, kejahatan. Betulkah Allah itu sungguh-sungguh ada? Ya, jikalau Allah itu ada, tetapi dia tidak maha kuasa, dia juga tidak maha baik, ya tidak salah ya kalau dunia ini penuh masalah. Kalau betul ada dua kuasa yang bersih tegang, kenapa ya alam masih bisa berjalan, langit masih bisa tenang? Shalom, selamat berjumpa di dalam Fokus Fondasi Kekristenan untuk semua. Ya, melalui program ini kami ingin mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Jadi, sudahkah saudara dewasa di dalam iman? Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada fokus untuk kesempatan yang kelima, di mana kita akan berbicara mengenai dunia yang tidak baik-baik saja. Saudara tentunya sering mendengar ya, hal ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Hal itu sekarang tidak sedang baik-baik saja. Nah, kalau saya boleh mengatakan, bukan cuma sekedar hal ini atau hal itu yang saat ini tidak sedang baik-baik saja ya. Tapi bahkan dunia secara keseluruhan pada hari ini tidak sedang baik-baik saja. Nah, saudara, pertanyaannya adalah kenapa ya? Jikalau dunia yang diciptakan oleh Allah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Mengapa kemudian dunia bisa menjadi tidak baik-baik saja? Ya, kenapa sepertinya bertentangan dengan firman Tuhan yang di dalam Kejadian pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-31 dikatakan setelah Allah selesai menjadikan segala sesuatu, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Ya, sehingga di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31 dikatakan Allah sendiri mengatakan bahwa dunia yang dia ciptakan itu sungguh teramat sangat baik. Ya, sehingga kenapa hari ini kita menemukan realita yang berbeda. Nah, saudara, kalau kita mungkin pernah mendengar ya bahwa the problem of evil, ya, masalah yang ada di dalam dunia ini, kemalangan, bencana, kejahatan, begitu ya, itu seringkali menjadi senjata utama kaum ateis untuk mempertanyakan betulkah Allah itu sungguh-sungguh ada? Ya, atau betulkah Allah itu benar-benar maha kuasa? Atau benarkah dia itu adalah maha baik? Ya, jikalau Allah itu ada, tetapi dia tidak maha kuasa, dia juga tidak maha baik, ya tidak salah ya kalau dunia ini penuh masalah. Ya, atau jikalau Allah itu ada, dia maha kuasa tetapi tidak maha baik. Ya, maka meskipun dia mempunyai kuasa untuk menyelesaikan segala masalah, ya dia tidak mau saja. Ya, atau jikalau Allah itu ada, Allah itu maha baik tetapi dia tidak maha berkuasa, ya juga ya, dia mestinya mau nolong. Ya, dia mestinya mau membereskan segala ketidakbaikan di dunia ini. Tetapi ya apa daya begitu ya, tangan tidak sampai. Tetapi kita percaya Allah itu bukan hanya ada, kita percaya Allah itu bukan hanya maha baik, kita juga percaya Allah itu maha kuasa. Tapi pertanyaannya, kenapa kalau seperti itu dunia tidak baik-baik saja? Nah, saudara, pada hari ini kita tidak bisa untuk masuk terlalu mendalam ya, membahas mengenai the problem of evil, tetapi secara sederhana. Ya, karena hari ini kita sedang berbicara mengenai fondasi kekristenan untuk semua ya. Pada waktu kita berbicara secara sederhana, izinkan saya bertanya ya. Jikalau orang ateis mengatakan kalau Allah itu ada, kenapa ada hal yang tidak baik? Ya, maka izinkan saya sebaliknya bertanya, jikalau Allah itu tidak ada, ya segala hal yang baik itu berasal dari mana? Ya, karena kita harus mengamini ya, untuk guru yang tidak baik juga ada guru yang baik loh. Begitu ya. Untuk pemerintah yang tidak baik juga ada pemerintah yang baik. Ya, untuk segala sesuatu yang tidak baik, begitu ya, ada hal yang baik. Ya, sehingga kalau kemudian Allah itu tidak ada ya, hal yang baik itu dari mana? Ya, kalau manusia itu berasal dari monyet, berarti sebetulnya cinta manusia itu cinta apa ya? Ya,
Evolusi percaya kan, tidak ada Allah. Manusia dari mana? Manusia dari monyet. Kalau begitu, cinta manusia itu cinta apa ya? Cinta monyet yang di-upgrade begitu ya. Tapi kalau seperti itu kok ada ya orang tua yang berkorban demikian rupa untuk anaknya. Suami istri yang setia dengan sedemikian rupa. Kalau cuma dari monyet, kita sudah melihat di dalam fokus sebelumnya ya. Kok bisa manusia itu mengembangkan alam dan bukan cuma sekedar bertahan hidup. Dari mana ya segala keindahan, segala keluarbiasaan yang hari ini itu kita lihat, jikalau Allah itu tidak ada. Begitu ya, dari mana segala apa yang kita itu alami jikalau manusia itu sekedar berasal dari monyet. Ya kan hari ini kita melihat ada yang baik, ya ada yang tidak baik, ya ada yang kurang, tetapi ada yang juga lebih. Tapi pertanyaannya kalau seperti itu ya, nanti dulu mungkin saudara mengatakan, kalau begitu Pak, mungkin memang ateis itu salah ya. Tapi jangan-jangan ya, teis yang percaya Allah Maha Kuasa itu juga jangan-jangan itu salah Pak. Kalau ada guru yang baik, guru yang tidak baik, orang tua tidak baik, anak yang baik, anak yang tidak baik, ya saudara sebutkan apa saja ya. Begitu ya, ada yang baik, akan ada yang tidak baiknya kan. Maka itu berarti oke lah. Kalau ateisme itu salah, jangan-jangan teisme juga salah. Yang betul jangan-jangan itu dualisme Pak. Ya dualisme itu berarti memang ada kuasa yang baik. Tetapi juga ada kuasa yang tidak baik Pak. Begitu ya. Sehingga menurut saudara mana yang benar ya? Ya Allah, dunia diciptakan oleh Allah yang maha kuasa dan maha baik. Atau dari awal sebetulnya ada dua kekuatan Pak. Ada putih, ada hitam. Putihnya ada hitamnya. Hitamnya ada putihnya. Begitu ya. Yang betul yang mana ya? Ya menurut saudara yang betul yang mana ini? Ya kalau kita sudah mengatakan ateisme ini salah ya. Karena hanya melihat yang tidak baik saja, tidak melihat yang baik. Jangan-jangan kita juga salah ini. Ya, hanya melihat yang baiknya saja, tidak melihat yang tidak baik. Sehingga yang paling betul, yang paling seimbang itu yang mana? Ya dualisme tadi. Begitu ya, ada kuasa yang baik, ada kuasa yang tidak baik, dan sama-sama itu seimbang. Ya sama-sama seimbang itu kenapa hari ini kita menemukan untuk segala hal yang baik, ada hal yang tidak baik, untuk segala hal yang tidak baik, ada hal yang baik. Saudara yang mana ya? Begitu ya, saudara percaya iman Kristen atau saudara percaya dualisme ini? Ada dua kekuatan yang sama-sama besarnya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Itu kenapa menjelaskan segala fenomena yang hari ini kita itu temui. Nah saudara, di awal ya, jujur ya, make sense yang dualisme kan? Betul ya? Ya rasanya itu lebih masuk akal nih. Kita sama ateisme sama-sama berat sebelah. Ya ini masuk akal ini. Ya, dan saya bisa mengamini ya. Saya bisa mengamini ya, secara di awal itu masuk akal, bahkan salah seorang bapak gereja yang bernama Augustinus, ya sebelum dia kemudian memeluk iman Kristen, dia juga adalah seorang dualis. Ya karena pada waktu itu dia percaya Manikeanisme yang juga mengamini ada dua dewa. Ya Ahura Mazda, ini adalah dewa yang baik. Ya, sehingga sekarang menjadi merek salah satu mobil begitu ya. Satu lagi itu Andra Mainhu. Ya, itu adalah dewa yang tidak baik. Ya, sehingga Manikeanisme mengajarkan dari awal ini ya dua dewa ini. Begitu yang saling berbentur, ya saling kemudian tidak cocok, saling kemudian bersitegang. Ya sehingga dunia jadinya kayak sekarang ini. Ya, sehingga Agustinus di awal mikirnya, ya ini make sense. Itu kenapa dunia kok penuh ketegangan ya. Ya orang Kristen itu agak terlalu naif mungkin ya. Mungkin terlalu banyak mikir surga ya. Kurang realistis ya. Dunia kan tidak seindah itu gitu ya. Sehingga kan ada ketegangan. Ya, sehingga Agustinus itu seorang yang sangat pandai. Ya sehingga di awalnya dia berpikir ya ini yang benar ini. Gitu ya. Tidak naif gitu ya. Tidak menipu diri sendiri. Sampai kemudian satu malam Agustinus ini sedang keluar rumah. Ya kemudian dia melihat ke langit ke atas. Nah saudara ini bedanya ya, orang pandai sama orang biasa ya. Kalau saudara dan saya lihat langit itu lihat apa? Ya hujan apa enggak ini ya, mau pergi aman atau tidak ya, banjir atau tidak, itu ya mungkin ya. Gitu ya, jadi kalau kita lihat langit, kita mikirnya itu. Ya Agustinus itu memang orang pinter ya gitu ya. Dia lihat ke langit dan tidak lama kemudian dia memutuskan salah ini. Ya Manikeanisme itu salah. Kok bisa ya? Ya coba dipikirkan sebentar.
Ya sebelum keluar jawabannya ya. Ya kok bisa ya? Orang lihat langit, kan tadi saudara pikir yang saya katakan tuh make sense ya. Dualisme itu make sense loh, karena realitanya begitu kok. Ya sehingga kok bisa ya? Hanya karena lihat langit, kemudian langsung tahu kalau itu salah. Yang tadinya kelihatan masuk akal, ternyata tidak masuk akal. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Ya, saya kasih waktu. Sudah ketemu? Begitu ya? Belum ya, yaitu menunjukkan saudara dan saya sama ya. Kita memang tidak sepintar Augustinus gitu ya. Ya sehingga Augustinus lihat ke atas dan dia sadar. Kalau betul ada dua kuasa yang bersih tegang. Kenapa ya? Alam masih bisa berjalan. Begitu ya. Langit masih bisa tenang. Bintang-bintang masih bisa stabil di sana. Karena zaman itu ketika melihat di langit ya masih kelihatan bintang. Sehingga pada waktu Augustinus melihat ke atas, dia melihat bintang, dia melihat langit dengan segala ketenangannya. Dia tahu, tidak begitu loh. Ya kan hari ini saudara bisa mengamini ya, ketika ada dua kuasa yang sama-sama besar, ya entah mau pemilu, ya atau bahkan setelah pemilu begitu ya. Kalau ada dua kuasa yang sama-sama besarnya, ya sudah tidak usah terlalu berharap ada pemilu yang tenang lah. Begitu ya, bahkan menang pun bisa langsung digugat lagi dan seterusnya ini. Ya, sehingga kalau ada dua kuasa sama-sama besar, papa dan mama begitu ya, tidak cocok dan sama-sama kuatnya, sama-sama berkuasanya, ya paling kasihan anak ini, mau ikut siapa ini? Ya sehingga saudara ini realita loh, yang kita jarang untuk menyadari begitu ya, bahwa di satu sisi kita tahu ya, ada hal yang baik, ada hal yang tidak baik, tapi yang sering kali orang tidak sadari, saudara hal yang baik dan yang tidak baik itu tidak pernah 50-50, amin ya. Karena jika hal yang baik dan tidak baik itu 50-50, 50%, ya saudara dan saya tidak bisa hidup. Begitu ya. Ya sehingga memang, ya nanti kita akan melihat kekristenan bisa menjelaskan hal ini dengan sangat-sangat lengkap. Ya sehingga kalau saudara berkembali kepada firman Tuhan, Alkitab mengatakan apa ini? Alkitab mengatakan apa? Kenapa dunia ini bisa ada hal yang begitu baik? Ya karena kita percaya ya, Allah menjadikan langit dan bumi. Begitu ya, Allah menjadikan langit dan bumi, dan seperti tadi firman Tuhan katakan, Allah melihat itu dan itu sudah teramat sangat baik. Tetapi kenapa ada hal yang tidak baik di dalam dunia ini? Karena Alkitab juga mengatakan manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi tahu dari mana ya bahwa ini yang betul ya? Oh baik itu karena Allah menciptakan. Tidak baik karena manusia jatuh ke dalam dosa. Tahu dari mana ini yang betul dan bukan tadi yang kedua ya. Ya memang dari awal ada dua kekuatan yang besar. Tahu dari mana? Ya yang tadi saya mengatakan. Kalau betul ada dua kekuatan yang sama-sama besar. Saudara tidak bisa hidup. Ya ini yang kita perlu sadari loh. Begitu ya. Kalau untuk ya satu kota yang tidak kena tsunami. Kota yang kedua kena tsunami. Dunia sudah habis dari dulu ya. Tidak perlu tunggu itu COVID. Begitu ya. Sehingga kita pikir, wah Tuhan kalau ada, kenapa ada tsunami? Ya, Tuhan kalau ada, begitu ya, kenapa kok bisa ada itu gempa bumi? Tapi saudara ya, pernah memikirkan enggak ya? Kalau untuk satu kota yang tidak kena tsunami, ya kota yang lain kena tsunami, 50-50 kan? Bisa hidup enggak? Kalau untuk satu orang tua yang memelihara anak, ada satu orang tua yang lain yang menjual anak, dunia bisa hidup enggak? Tidak bisa. Begitu ya, saudara lihat. Betul ya, ini yang sering kali orang tidak menyadari. Ya, sehingga saya ingat pada waktu pertama kali gitu ya, saya ke Jakarta, itu pertama kali saya merantau ya. Wah awalnya hati-hati ya. Ketika hati-hati itu segala sesuatu berjalan baik. Nah mulai kemudian karena sudah berjalan baik, kurang hati-hati. Ya sehingga satu kali ya keluar dari stasiun Gambir ya karena sudah pengalaman ini sekarang ya sudah saya biasa sekali gitu ya kalau mau pakai taksi di dalam itu mesti bayar uang parkir sudahlah cegat di luar saja ya sehingga waktu cegat di luar biasa kok begitu saya naik taksi ya tanpa saya sadar kemudian begitu saya masuk saya lupa untuk minta supirnya segala kunci sehingga kemudian ada 3 orang ikut masuk satu di depan saya. Ya satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Dan saudara boleh percaya itu bukan karena mereka mau share riding begitu ya. Mengendarai bersama-sama ya. Begitu ya mulai kemudian dikeluarkan pisau. Ayo serahkan uangmu gitu ya. Ya sudah saya serahkan. Ya bersyukur dompetnya tidak sekalian begitu ya. Ada SIM KTP di sana. Tapi yang menarik ya.
Ya pada waktu mereka kemudian mau pergi atau mau meninggalkan taksi itu, saya bisa keceplosan mengatakan, loh terus saya bayar taksi ini pakai apa? Mereka meninggali saya 5.000 itu, gitu ya, untuk bayar taksi gitu. Sehingga saudara, ada enggak kejahatan? Ya ada sih. Tapi kalau untuk setiap kali ya saudara naik taksi, yang kedua saudara dirampok, atau saudara naik kendaraan umum, yang kedua saudara dirampok, atau untuk setiap pesawat yang sampai satu pesawat itu jatuh, saudara bisa amin enggak ya? Dadan. Ya, tidak ada kehidupan di tengah-tengah dunia ini yang masih bisa eksis. Ya, sehingga apa yang membuat kita mengatakan bahwa orang, dan ini saudara perlu memperhatikan ya, Alkitab itu tidak pernah mengajari kita menipu diri sendiri. Itu yang penting. Gitu ya. Alkitab tidak pernah itu pokoknya kamu percaya ya, Allah itu ada. Loh terus bagaimana dengan kejahatan? Tidak usah tanya, pokoknya kamu percaya Allah itu ada. Tidak. Alkitab jelas mengatakan kenapa ada kebaikan di dunia ini. Yang saudara juga jangan lupa. Begitu ya. Karena Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah menciptakan langit dan bumi itu baik adanya. Amin. Ya karena ya itu realita ya. Yang kadang-kadang juga mungkin menyusahkan pendeta-pendeta di gereja ya. Karena kalau jemaatnya ditanya misalnya ya, kamu pilih mana? Ke surga atau ke neraka? Ya jelas ya. Ya saya percaya saudara semua juga akan pilih ke surga Pak. Tapi coba ya, tes sedikit ya. Kalau saya tanya kepada saudara, saudara pilih mana ya? Ke surga cepat-cepat atau tinggal di dunia agak lamaan? Saudara pilih mana? Ya, ada yang mau didoakan supaya cepat-cepat ke surga loh. Ya, kan katanya saudara surga itu indah kan? Amin ya. Ya sehingga ada yang mau didoakan, ya nanti bisa tulis di bawah gitu ya, tolong doakan saya Pak supaya cepat-cepat bisa bertemu dengan yang maha kuasa begitu ya. Enggak ya. Gitu ya, sehingga dengan kata lain, saudara masih betah loh di dunia ini. Ya, yang katanya saudara kok ada ini, ada kemalangan, ada evil dan seterusnya, kan buktinya saudara masih betah. Ya, sehingga itu menunjukkan ya, ciptaan Allah itu begitu luar biasa. Sehingga meskipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya faktanya, ya iman Kristen itu bicara fakta. Ya, tidak hanya bicara sesuatu hal yang diawang-awang. Faktanya saudara masih betah tinggal di dalam dunia ini, dan bahkan kalau boleh gitu ya, doa saudara kan selamanya, kalau bisa semakin lama tinggal di dunia ini itu semakin bahagia begitu. Sehingga dari mana ya dunia bisa sedemikian luar biasa? Jelas Alkitab mengatakan tadi ya. Ya karena Allah menciptakan langit dan bumi dan dia melihat apa yang dia jadikan dan itu sungguh-sungguh teramat sangat baik. Terus kenapa dunia itu bisa sedemikian juga rusak? Yang kita akan melihat secara khusus begitu ya dalam kesempatan berikutnya. Ya karena memang manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya tetapi seperti yang sudah kita melihat di dalam fokus yang kedua ya. Allah bukan sekedar mencipta kemudian membiarkan. Enggak. Allah setelah mencipta, Allah tetap memelihara. Ya sehingga akibat dosa itu ada. Ya tidak bisa tidak. Begitu ya, akibat dari kesalahan manusia itu ada dan manusia harus menanggungnya. Tetapi sebelum yang namanya akhir zaman, ya sebelum yang namanya akhir zaman, ada pemeliharaan Allah. Ya sehingga meskipun manusia itu seringkali tidak memperdulikan ciptaan manusia itu selalu ada side effect seperti yang sudah kita lihat di dalam fokus yang terakhir begitu ya. Tetapi ya tetap faktanya dunia itu masih berputar dan tetap berputar, bahkan setelah Covid pun masih berputar, bahkan setelah perang Rusia, Ukraina dan seterusnya begitu ya. Dunia faktanya itu masih berputar. Ya sehingga iman Kristen memberikan jawaban yang jelas. Kita mengamini Allah mencipta, kita mengamini manusia jatuh ke dalam dosa, kita mengamini Allah itu memelihara. Ya sehingga berikutnya kita akan melihat lebih lanjut mengenai dosa ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak kita melihat sedikit pada kesempatan kali ini. Ya sebelum di fokus yang mendatang kita akan melihat lebih dalam kenapa dosa itu begitu serius. Ya, tapi hari ini kita akan melihat terlebih dahulu ya. Dosa sebetulnya itu apa ya? Dosa itu sebetulnya apa? Alkitab mengatakan dosa itu adalah hamartia. Ya hamartia itu berarti meleset dari sasaran. Nah saudara, ini definisi yang penting. Begitu ya, karena ini menunjukkan kepada kita apa sih bedanya dosa dengan kurang pendidikan. Apa ya bedanya dosa dengan kurang ajar. Ya, apa ya bedanya dosa dengan tidak beretika. Karena hari ini banyak orang suka berbicara mengenai jangan sampai lo ya engkau tidak terdidik. Jangan sampai lo ya engkau kurang ajar.
yang berarti engkau perlu diajar. Jangan sampai loh ya engkau tidak tahu diri. Tetapi orang tidak suka berbicara mengenai dosa. Ya seolah-olah dosa itu kuno ya, yaitu orang Kristen mungkin sejak purbakala masih percaya manusia jatuh ke dalam dosa gitu ya. Tidak ada yang namanya dosa, yang ada itu manusia kurang tahu diri. Sehingga itu kenapa mesti diberitahu. Ya, manusia itu bisa kurang ajar, itu kenapa mesti diajar. Yaitu kenapa kita perlu pendidikan moral, kita perlu pendidikan etika. Karena masalahnya di sini bukan dosa. Ya sehingga kenapa ya orang lebih suka berbicara mengenai memakai istilah-istilah tadi ketimbang memakai istilah dosa. Nah, saudara perhatikan, bukan berarti kita mengatakan bahwa manusia tidak ada yang kurang ajar, tidak kurang berpendidikan, atau pendidikan tidak penting. Tidak loh ya. Tapi kita harus menekankan apa bedanya dosa dengan semua apa tadi yang lain, dengan semua istilah tadi yang lain, yaitu dosa. Ya, pada waktu saudara mengerti ini artinya adalah hamartia. Hamartia berarti meleset dari sasaran. Pertanyaannya adalah yang menetapkan sasaran itu siapa? Sasaran siapa ini? Ya, sasaran apa ini? Siapa yang membuat sasaran itu? Jelas Alkitab mengatakan ya pencipta kita. Begitu ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, itu yang juga menciptakan manusia, yang dari awal memberikan sasaran kepada manusia, memberikan tujuan kepada manusia, memberitahukan apa yang baik, apa yang tidak kepada manusia. Dan ketika manusia meleset, itu namanya dosa. Ya, sehingga apa yang membuat orang itu lebih suka berbicara mengenai etika dan seterusnya, kurang suka berbicara mengenai dosa? Ya karena kita kurang suka menyinggung-nyinggung Allah. Begitu ya, karena kalau kurang ajar ya paling saya dengan orang tua saya yang sama-sama manusia, ini lebih gampang dibereskan ini. Ya, atau misalnya saya kurang tahu diri gitu ya diundang datang ke restoran, yang lain belum makan, saya makan sendiri gitu ya. Ya mungkin itu berkenan dengan saya, dengan yang mengundang saya, yang juga sama-sama manusia gitu ya. Sama-sama manusia itu bisa diatur lah, apalagi kalau kita punya uang. Begitu ya, urusan sama manusia kalau saya punya uang ya bisa diatur lah. Tapi kalau urusan dengan yang di atas ini repot ini. Ya mau punya uang, mau punya kedudukan begitu ya. Kalau urusannya kena sama yang di atas ini susah ini ya. Sehingga kita tidak suka berbicara mengenai dosa. Ya karena kita dalam hati tahu ya, kalau Allah itu ada, ya pastinya dia yang ngatur ya. Kita tidak bisa ngatur dia itu. Sehingga itu yang membuat manusia tidak suka berbicara mengenai dosa. Tetapi iman Kristen tegas berbicara bahwa Allah itu ada. Ingat fokus yang pertama. Ya, kenapa kita beragama? Bukan cuma sekedar hidup lebih mudah diatur dan lebih baik begitu ya, tapi karena Allah itu ada. Ya, dan kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan hari ini kita melihat dosa yang membedakan dari semua istilah tadi yang lain adalah karena dosa itu berkenaan dengan Allah secara langsung. Sehingga saudara, itu yang membuat dosa itu sedemikian serius. Seperti yang kita akan melihat di dalam pertemuan yang selanjutnya. Ya dosa membuat alam semesta ini menjadi kacau. Dosa membuat relasi di antara manusia itu menjadi kacau. Dosa membuat berbagai-bagai kejahatan, kemalangan itu bisa terjadi. Bahkan dosa membuat manusia itu bisa mati. Ya karena Alkitab mengatakan apa? Tuhan memerintahkan kan kepada Adam, ya, jangan engkau makan buah ini. Ketika engkau memakannya, engkau akan mati. Dan sejak saat Adam memakan buah itu sampai hari ini, ya kita melihat manusia mati. Gitu ya, itu semua adalah akibat daripada dosa. Nah, cuman pertanyaan yang terakhir ya, kenapa sih dosa itu kok begitu serius? Ya betul kalau di dalam Alkitab sudah melihat ya, kan cuman sepertinya makan buah gitu aja loh. Ya kan Allah mengatakan buah itu ya semua yang lain boleh engkau makan, khusus satu itu yang di tengah taman itu jangan engkau makan buahnya begitu ya. Kenapa ya? Kok makan satu saja itu kemudian begitu serius, segala sesuatu begitu berbeda. Nah saudara, sekali lagi kesempatan berikut, fokus berikut kita akan membahas. Tapi hari ini ya jawaban yang sederhana, jawaban yang dasar yang saudara perlu ingat. Kenapa dosa itu serius? Ya karena tadi dosa berkenaan dengan Allah. Lihat ya, dosa itu kompleks.
Ya sehingga saudara bukan cuma sekedar dosanya apa, itu dihitung berapa. Saudara berdosa kepada siapa, itu bisa membuat dosa yang sama hitungannya lain. Maksudnya apa Pak? Sederhana ya. Kalau saya punya anak saya pukul temennya, itu namanya saya akan dipanggil sama guru ya. Dan guru akan mengatakan, Pak, kenapa ya anak Bapak itu kok nakal? Begitu ya. Jadi kalau anak saya pukul temannya, itu namanya anak nakal. Tapi kalau anak saya pukul gurunya, begitu ya, itu istilahnya sama atau beda? Beda ya. Pak, anak Bapak ini kurang ajar ya. Berani sama guru ya. Lain ya, padahal sama-sama mukul loh. Ya, terus kalau anak saya ya, apalagi bukan cuma pukul gurunya misalnya ya, pukul mamanya atau pukul neneknya gitu ya. Saudara pakai istilah apa itu? Anak yang berani mukul mamanya itu namanya anak apa itu? Anak murtad. Lihat ya, dan antara nakal dengan kurang ajar, dengan murtad, saudara amin enggak? Itu lain loh. Ya, itu levelnya tidak sama loh. Dan mestinya saudara juga amin ya, hukumannya juga tidak bisa sama loh. Ya, saudara lihat ya, ini kesalahan yang sama, mukul. Begitu ya, mukul. Tapi ketika dilakukan dengan pihak yang berbeda, memukul teman, memukul guru, memukul orang tua, memukul mama, memukul nenek, begitu ya, itu tidak sama. Ya, sehingga saudara, pada waktu kita menyadari ya, dosa berarti kita memberontak kepada Tuhan, ya dosa berarti kita tuh melawan pencipta. Menurut saudara itu seserius apa? Sehingga itu kenapa hari ini kita melihat ya, kenapa dunia tidak baik-baik saja saudara. Ya karena memang dosa itu serius dan kita sudah melakukan sesuatu tindakan yang serius. Sehingga sebagai fondasi kelima kita, ya kita harus menyadari ya our fifth foundation mengatakan apa? Dosa itu serius berkenaan dengan Allah dan segala hal yang tidak baik di dunia ini. Ya sehingga dosa itu serius berkenaan dengan Allah dan dengan segala hal yang tidak baik di dunia ini. Sehingga hanya karena Allah mengasihi kita, ya ada jalan keluar yang kita akan bahas di dalam fokus-fokus yang selanjutnya. Tetapi ini adalah dasar yang kelima yang saudara perlu mengerti terlebih dahulu. Karena jikalau tidak, kita tidak akan menghargai iman kita ya. Oh merasa biasa, Tuhan mengasihi saya biasa, ya mestinya lah dia Tuhan kok. Tuhan memelihara kita, wah biasa, ya dia kan Tuhan, kerjaannya mesti memelihara. Itu kurang tepat ya. Sehingga kita perlu menyadari situasi kita hari ini. Sehingga pada waktu kita menerima kebaikan Tuhan, kita menerima pertolongan Tuhan, apalagi kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan, kita tidak akan take it for granted, kita tidak akan menganggapnya biasa, kita akan sungguh-sungguh mensyukurinya. Karena kita tahu, kita bukan cuma sekedar lebih lemah, kita tidak layak untuk menerima semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.